Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 responsi 2 yang beranggotakan Jumiatun Sadiah dan Lindawati Sinurat dan saya sendiri Emilia Syafitri. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementation of fixed select algorithm to find median of an array, di mana sumber informasi dari solusi kami ini berasal dari website Geeks for Geeks Organization. Oke, nah, di mana permasalahan awalnya adalah mencari nilai median dari array dengan panjang n, di mana solusi yang kami tawarkan yaitu dengan menggunakan quick select algorithm. Kenapa kami menggunakan quick select algorithm dan menganggap quick select algorithm sebagai algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah ini? Karena setelah mencari solusi lain menggunakan untuk mencari median menggunakan algoritma lainnya, quick select algorithm ini memiliki nilai kompleksitas waktu yang lebih kecil dibandingkan algoritma lainnya, sehingga kami bisa simpulkan bahwa quick select algorithm ini cukup efisien untuk menyelesaikan masalah mencari nilai median dari suatu array. Oke, selanjutnya, adapun algoritma dari quick select algorithm ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih elemen pivot secara acak dari array dengan menggunakan langkah partisi dari algoritma quicksort. Nah, di mana pada langkah ini semua elemen pada array tersebut disusun. Elemen yang lebih kecil dari nilai pivot ditempatkan di sebelah kiri, sedangkan elemen-elemen yang nilainya lebih besar dari nilai pivot ditempatkan di sebelah kanan pivot. Dan yang kedua, langkah kedua adalah jika posisi pivot yang dipilih berada di tengah array, maka nilai itu merupakan mediannya. Namun, jika posisi pivot sebelum elemen tengah, maka ulangi langkah untuk sub-array mulai dari indeks awal sebelumnya dan pivot yang dipilih sebagai indeks akhir. Kemudian, jika posisi pivot terletak setelah elemen tengah atau elemen mediannya, maka ulangi langkah untuk sub-array mulai dari pivot yang dipilih dan berakhir pada indeks akhir sebelumnya. Berikut merupakan kode programnya. Dan adapun pseudocode dari algoritma ini adalah pilih secara acak elemen pivot pada panjang array tersebut, di mana pada algoritma ini array terletak dengan elemen awal yaitu L dan elemen akhir yaitu R. Nah, selanjutnya dijalankan suatu fungsi untuk menemukan median, di mana dilakukan pengecekan jika L kurang dari R, maka tentukan posisi partition indeksnya. Nah, jika partition index itu sama dengan K, maka ditemukan median dari elemen ganjil pada array. Nah, jika partition indeksnya sama dengan K-1, maka A dan B dianggap sebagai elemen tengah dari array tersebut. Namun, jika partition indeksnya lebih dari sama dengan K, maka temukan indeks pada setengah array yang pertama. Namun, jika partition indeksnya kurang dari sama dengan K, sebaliknya, kemudian tentukan nilai median dari kumpulan data tersebut berdasarkan panjang dari array-nya, di mana jika panjang array tersebut ganjil, maka mediannya adalah tepat di nilai tengah pada array tersebut. Namun jika panjang elemen dari array-nya itu berupa bilangan genap, maka mediannya merupakan hasil dari penjumlahan dari kedua nilai tengah pada array tersebut. Kemudian angka terakhir yaitu print hasilnya, yaitu nilai median. Selanjutnya case analysis, di mana untuk kasus terbaiknya terjadi jika array tersebut sudah dalam keadaan terurut, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Dan selanjutnya worst case-nya,
yaitu terjadi jika array tersebut dalam kondisi terurut tapi terbalik, yaitu dalam urutan dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk kompleksitasnya sendiri, pada base case itu bisa mencapai big O1, di mana ini merupakan nilai kompleksitas yang paling kecil. Kompleksitas waktu ini merupakan salah satu alasan kami tadi memilih algoritma ini dan menganggap algoritma ini sebagai algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah mencari nilai median. Dan untuk worst case-nya sendiri, kompleksitas waktunya adalah big O n kuadrat. Average case-nya, di mana average case merupakan case rata-rata, jadi kami mengambil kompleksitas waktunya sebagai rata-rata dari worst case sama best case, yaitu big O n kuadrat. Nah, selanjutnya hasil uji running time akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.